damai di hati. Puji Tuhan. Hari ini hari yang sangat luar biasa. Saya katakan hari yang sangat luar biasa karena mungkin ini ibadah yang pertama saya ikuti cuma satu kali. Ya. Cuma satu kali ketika ada 3 jam ibadah yang ditentukan oleh jemaat kita. Dan hari ini kita beribadah satu kali saja. Oleh karena itu orang boleh baku dapa. Kalau waktu lalu juga ada ibadah, kalau pontrang ya, pontrang jemaat kita beribadah bersama. Dan di tahun ini, dan saya memberi apresiasi terhadap jemaat Sion yang ternyata tidak hanya merespons kegiatan-kegiatan ibadah ini kalau dilakukan di pantai atau di luar gedung gereja, tetapi ternyata jemaat memberi perhatian di hari raya gereja ini. Karena Torang Jalia itu tanggal merah dan kita menyediakan waktu kita untuk berada di dalam rumah Tuhan di hari raya gereja. Kita sudah melewati 40 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini adalah hari yang ke-40 yang kita semua tahu. Hari ke-40 setelah Yesus menampakkan diri kepada para perempuan, kepada 2 orang, kepada semua murid, 11 murid, dia terangkat ke sorga. Dan nanti 10 hari dari saat ini kita akan merayakan hari ketuangan Roh Kudus. Roh Kudus itu turun tepat pada hari raya Pentakosta orang Yahudi. Hari ke-50. Hari ke-50 sudah Paskah, tapi juga ada hari yang dirayakan oleh orang Yahudi sebagai hari pesta panen. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga juga ditetapkan oleh Gereja Masih Injili di Minahasa sebagai hari persatuan wanita kaum ibu Gemim. Oleh karena itu kita menyaksikan hari ini juga saya katakan luar biasa karena mengingat-ingat mungkin ini kali pertama saya memimpin ibadah dengan ada musik kolintang. Ini satu nilai tambah dari jemaat Sion melalui wanita kaum ibu yang punya kolintang, tidak hanya punya kolintang tapi punya ibu-ibu yang bisa memainkan kolintang, ada yang melatih, dan mereka tadi sudah mengisi ibadah ini dengan keterampilan mereka, dengan talenta yang ada pada mereka, melalui tangan mereka dan melalui mulut mereka. Mereka berpakaian ungu, ini adalah warna daripada Gereja Masih Injili di Minahasa. Sekalipun hari ini kita dominan warna merah karena ini hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, atribut kita berwarna merah. Sampai pada Pentakosta warna dasar kain merah dan lidah api berwarna merah kekuningan dan salib kuning disulam pada kain mimbar dan bagian atas stola. Lidah api membentuk simbol burung merpati berwarna putih dan kedua sisi disulam pada bagian bawah stola. Merah melambangkan api kasih Roh Kudus yang melahirkan gereja. Pada hari kenaikan Yesus ke sorga, malaikat-malaikat menyatakan bahwa Yesus akan kembali dengan kemuliaannya. Kemudian pada hari Pentakosta janji Tuhan digenapi dengan turunnya Roh Kudus. Penderitaan salib telah diganti dengan kemenangan, karena itu salib diberi warna kuning yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Burung merpati dan lidah api menjadi simbol Roh Kudus. Lambang atau simbol hari kenaikan mengungkapkan pengakuan iman Gemim bahwa Yesus Kristus adalah penguasa dan pemerintah dalam kerajaan sorga. Dan lambang simbol perayaan Pentakosta mengungkapkan pengakuan iman Gemim bahwa Tuhan Yesus sudah dan sedang melakukan pekerjaannya melalui Roh Kudus dalam dunia. Dia yang naik ke sorga adalah juga dia yang hadir dalam kuasa Roh Kudus. Supaya kita tahu kenapa ada pergantian, kemudian kita dihiasi dengan atribut. Ini ada
Ya, supaya kita semakin menghayati ini, ternyata ada kekhususan kita berada pada hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Nah, saudaraku, di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, kita disodorkan bagian pembacaan dan menggiring kita untuk menghayati lagi ketika wanita kaum ibu merayakan hari persatuan. Maka tema wanita kaum ibu Gemim, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Tetapi tidak semata-mata hanya wanita kaum ibu yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk memberitakan Injil kepada semua makhluk. Saudara, pada bagian akhir daripada Injil Markus, kemudian ini dirangkum lagi apa yang telah diceritakan sebelumnya. Dirangkum lagi apa yang dilakukan oleh Yesus pada masa-masa 40 hari. Dan kita memberi perhatian ketika juga pada bagian ayat sebelumnya, khususnya pada ayat 9, penginjil atau penulis Injil Markus pasal 16 ayat 9 sampai 20 mengingatkan lagi tentang peran daripada perempuan pada peristiwa kebangkitan. Pada waktu-waktu yang lalu saya mengatakan bahwa pada waktu penciptaan manusia, maka perempuan selalu dilihat sebagai orang yang membawa manusia jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu, orang Yahudi selalu berdoa, saya bersyukur karena saya tidak diciptakan sebagai perempuan, karena perempuan dianggap sebagai pembawa dosa dalam dunia ini. Sekalipun mereka keluar dari rahim perempuan. Tetapi kemudian Allah memulihkan apa yang disangkakan itu kepada perempuan. Kalau di Taman Firdaus, perempuan itu dicap sebagai pembawa dosa, maka di Taman Yusuf Arimatea, maka keadaan itu dipulihkan. Bahwa melalui seorang perempuan yang bernama Maria Magdalena, maka Yesus menampakkan diri. Yesus menampakkan diri kepada perempuan yang pada waktu itu ya dianggap sebagai manusia kelas 2. Kepada para perempuan pertama diberikan tugas kasih tahu, bilang, beritakan, pigi kong beritakan. Perempuan memberitahukan kepada laki-laki, ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang kekasih, dengan demikian maka kita akan dapat melihat bahwa dalam kehidupan kita di dunia ini, ketika kita diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan, maka kita harus menjadi mitra. Tidak ada yang utama, apakah laki-laki yang utama ataupun perempuan yang utama. Tapi kita sama di mata Tuhan, karena untuk melakukan pekerjaan Tuhan ini kita harus berkolaborasi. Kita tidak mungkin bekerja melayani sendiri. Ini kolintang untuk angkat dari bawah ya, harus dibantu oleh laki-laki. Sekalipun ketika memainkan ini tidak ada laki-laki. Saya juga tidak tahu kalau laki-laki yang ada di Sion, Prekom Bapak, bisa memainkan alat-alat ini. Nah, saudara-saudara, dalam bagian ini ada bisa ya? Bisa. Oh, nanti mau lihat, coba ya. Emang cuma perempuan yang bisa menantang. Hari Pentakosta kaum laki-laki, Prekom Bapak yang akan main kolintang. Tantangan ya. Jadi ini ada orkes dan juga ada. Ini semua diadakan supaya dipakai. Kita semua ini jemaat Sion sungguh sangat kaya, saudara-saudara. Ada ini alat dan tidak dimiliki oleh jemaat yang lain. Ada yang sana itu semua kayaknya lengkap. Ada yang biola lagi, kayaknya lengkap. Apa yang kurang di jemaat ini? Yang kurang mungkin cuma kurang tuh orang malas mau datang di ibadah, malas untuk memberi diri, malas mau datang batoki, ya, malas mau menyanyi. Tapi biarlah kiranya itu kita akan ada perubahan ya, transformasi dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, bagian pembacaan kita
Jadi kalau kita lihat dari ayat 9 mengatakan tentang penampakan Yesus yang kemudian dia tiba pada ayat 15. Sebelum Yesus terangkat ke sorga, maka ada amanat. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi ini sebelum kenaikan ada amanat. Dan jangan lupa, ini bukan hanya sebelum penginjil mengingatkan, tetapi sesudah Yesus terangkat, kemudian ayat 20, mereka pun pergilah. Jadi tidak cuma dengar masuk telinga kanan, kong keluar telinga kiri, tetapi mereka melakukan. Mereka pun pergilah, go, tidak stay. Tapi ada saat-saat orang bilang, tunggu stay di Yerusalem, karena aku akan memberikan kepadamu kuasa untuk melakukan apa yang diamanatkan kepadamu. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Pergilah ke seluruh dunia, mungkin ya, karena memang bicara dunia ini, bicara ujung dunia ini. Arti kita juga harus mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi juga ada makna yang lain bahwa pergilah ke seluruh dunia. Dunia, kalau bahasa Alkitab, dunia menunjuk pada tempat di mana tidak ada kuasa Tuhan di situ. Di mana kuasa Tuhan seolah-olah tidak diundang karena segala hal yang dilakukan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Para murid dipanggil untuk pergi ke seluruh dunia, ke seluruh keadaan. Tetapi juga sekalipun itu juga menyangkut tempat geografis ya. Karena dikatakan mulai dari Yerusalem, Galilea, Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi baik secara geografis maupun dalam segala keadaan. Pergilah. Nah demikian saya dan saudara-saudara juga terpanggil untuk pergilah. Nah, termasuk di dalamnya wanita kaum ibu. Sekalipun ini nggak gampang. Kalau mau baca ini MTPJ, dia bilang wanita kaum ibu harus begini, kita baca. Aduh, bukan main dangang. Udah bilang wanita kaum ibu mesti pergi di bawah gini. Kalau kaum ibu mau baca, orang mau urus rumah tangga, bagaimana? Kalau semua disuruh mau akomodir semua tuh keadaan di dunia ini yang sedang bermasalah yang harus ditembusi oleh wanita kaum ibu. Mungkin kita akan berpikir, aduh, bagaimana kalau kita sudah mau kerja, kita sudah melayani keluarga. Tetapi kembali bahwa ini tidak hanya menyangkut geografis, tetapi di tempat. Mungkin ada kita sebagai jemaat yang ada di Sion, mungkin ada di antara yang tercakup dalam jemaat Sion yang sedang mengalami dunia lain di mana tidak tersentuh dengan peringatan lagi. Tidak tersentuh lagi dengan nasihat. Tidak tersentuh lagi dengan kehadiran daripada orang yang mau memanggil mereka. Selain daripada kehidupan kita ini adalah kehidupan yang jadi contoh dengan kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Jangankan seluruhnya, bagian kita dulu di kolom, bagian kita di tengah-tengah kehidupan jemaat. Jangan-jangan tugas kita di kolom, tugas kita di gereja kita abaikan begitu saja. Emang gue pikirin, Nguni mau bilang apa, kalau kita mau marajo, emang gue pikirin. Jadi sering mengabaikan itu. Jadi pergilah dan lakukanlah tanggung jawab di kolom kan. Yang paling tahu tentang keadaan pelayanan khusus adalah anggota-anggota jemaat yang ada di kolom tentang pelayanan yang dilakukan oleh pelayan khusus ya, torang ya, pendeta, penatua dan diaken. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi ternyata orang memberitakan Injil atau kita membawa diri kita sebagai gambaran daripada orang yang ya diselamatkan oleh karena Tuhan Yesus Kristus yang tersalib dan yang bangkit. Maka ternyata kita juga kalau bilang segala makhluk, manusia, binatang-binatang, dan ini tumbuh-tumbuhan alam ini.
Apa yang kita perlakukan dengan sesama ciptaan kita? Apakah kita telah berlaku baik, ramah kepada mereka? Apa yang kita lakukan terhadap alam ini? Torang batanam, kong torang nyenak pelihara. Kalau pada manusia, kalau dia ada, kemudian tidak dipelihara, pasti dia mati. Dan berdosa orang yang ada di sekitar situ, kemudian tidak melihat apa yang menjadi kepentingan daripada saudara kita. Nah, begitu juga dengan alam ini. Alam yang sudah bagus, kemudian kita eksploitasi, maka dia akan mengganggu keseimbangan. Lingkungan yang baik kemudian dirusak, pantai yang bersih kemudian dikotori. Itu adalah wujud dari kekurang pedulian kita terhadap makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan. Oleh karena itu, panggilan bagi saya dan saudara-saudara dan wanita kaum ibu untuk pergi, go, dan beritakan Injil kepada segala makhluk. Pada waktu itu ketika penginjil Markus mengatakan siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus yang adalah pokok pemberitaan itu. Jadi Injil yang diberitakan itu adalah tentang Yesus Kristus yang mati dan bangkit dan yang naik ke sorga. Siapa yang percaya dan dibaptis diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi iman percaya orang Kristen itu terpusat pada Yesus Kristus. Jadi kalau tidak percaya kepada Yesus Kristus berarti dia tidak akan selamat. Itu adalah iman kita. Dan ternyata Tuhan tidak hanya suruh pergi tanpa memberikan bekal. Ada kuasa, ada penyertaan Tuhan. Ketika para murid yang kemudian menjadi para rasul. Kalau para murid mesti ikut-ikut belakang, tapi kalau rasul dia sudah diutus. Bahwa ada penyertaan Tuhan. Karena mereka akan mengusir setan-setan dan mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Dan itu terjadi pada peristiwa Pentakosta, ada bahasa baru. Bahasa dari mana itu? Bahasa yang diucapkan oleh karena kerja Roh Kudus. Apakah itu bahasa yang keluar dari bibir atau karunia untuk mendengar? Bisa saja ada bilang ini, kemudian orang mendengar, kita ada bicara dengan bahasa orang Yahudi, tapi orang Itali dengar dalam bahasa Itali. Apa yang tidak dapat dilakukan oleh Allah? Jadi ada yang menyertai para murid untuk melakukan amanat Tuhan. Dan hal-hal yang sangat luar biasa, memegang ular, minum racun maut, tapi jangan sampai pulang di rumah kita mau coba pegang tuh ular, kong minum tuh racun maut. Mau coba ini firman Tuhan kalau betul. Jangan mencobai Tuhan alamu. Karena memang ini terbukti dalam perjalanan pelayanan daripada para rasul, bahwa mereka diluputkan dari segala bahaya sekalipun mereka harus mati martir. Jadi ternyata kalau sudah saatnya mereka harus mati martir. Tapi ada saat ketika mereka orang lihat, aduh bukan main ini para rasul yang melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Berarti mereka tidak bekerja dalam kuasa pribadi, kuasa manusia, tetapi mereka bekerja dalam kuasa dari atas yang dianugerahkan oleh Tuhan dalam kuasa Roh Kudus. Jadi saya katakan tadi, ini perintah sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga. Ayat 19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Jadi Yesus terangkat memberikan mandat dan dia duduk di sebelah kanan. Orang kalau bilang DP tangan kanan, orang kepercayaan. Jadi Yesus juga sudah memerintah dengan Bapa di sana, di sorga.
dia juga penguasa, dia yang memerintah. Dan para murid melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Sangat luar biasa ketika penulis Injil Markus bilang, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi mereka tidak bekerja sendirian, tetapi Allah Tuhan turut bekerja. Kita bawa itu dalam kehidupan kita. Bahwa apa yang kita kerjakan ketika kita memberi diri dengan sungguh-sungguh, kita tahu bukan hanya kita yang bekerja, tetapi Allah turut bekerja dalam pekerjaan kita. Karena apa yang kita kerjakan itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Yesus telah naik ke sorga, kita rayakan. Yesus sudah pulang kampung. Karena Yesus itu dari mana? Dari sorga dia datang. Dan kita bersyukur, sekalipun dulu ketika Yesus itu akan terangkat ke sorga, murid-murid menjadi sedih karena mereka akan berpisah dengan guru mereka. Tetapi kita bersyukur dengan naiknya Yesus Kristus ke sorga, maka kita dapat melakukan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Kita bersyukur karena Allah telah menyelesaikan rencananya di dunia di dalam Yesus Kristus. Menyelamatkan dunia melalui kehadiran Yesus Kristus, karyanya, kematian, kebangkitan, dan ia ada di sorga. Dan kita bersyukur karena Yesus Kristus di sorga menyediakan, orang ada Yesus di sorga yang menyediakan tempat bagi kita. Sebagaimana janji Yesus dalam Injil Yohanes. Dan juga kalau kita memperhatikan nyanyian-nyanyian tentang kenaikan, sebenarnya ini menjawab sebenarnya apa tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga. Dalam Kidung Jemaat 223 ayat 3, Yesus dalam sorga agung kasihnya, ia mendoakan kita umatnya di sebelah kanan Allah. Dia mendoakan saya dan saudara-saudara. Dia memperhatikan kehidupan kita semua, memperhatikan karya kita, memperhatikan kesengsaraan kita, mendengar keluhan-keluhan kita, dan dia mendoakan kita. Dan kali lagi hal yang sangat indah bahwa dia menyediakan bagi kita dalam rumah Bapakku banyaklah tempat. Dan tempat itu yang dirintis dan disediakan oleh Yesus Kristus. Apa balasan kita? Orang baking apa tuh Tuhan dah suruh dengan sungguh-sungguh. Sekalipun banyak kendala, banyak persoalan. Kadang ini berkorban, ini hati. Kadang-kadang ini hati tapela, ancur. Tetapi kita melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, hari ini Kaum Ibu ya bersyukur karena boleh berperayaan Hari Persatuan Wanita Kaum Ibu. Maka wanita Kaum Ibu juga terpanggil untuk memberitakan Injil melalui ya pelayanan, tapi juga ketika berbaur dengan anggota jemaat. Karena Komisi Wanita Kaum Ibu, ya kan, kalau kita periksa tata gereja bahwa untuk pembinaan penggemalan kepada wanita kaum ibu yang ada di jemaat itu ada pada wanita kaum ibu. Jangan baru mau tengok ini komisi kaum ibu, soalnya nak jabat skate. Pengen mana tuh ibu-ibu lain mau? Kali sini nyanda. Tapi teman tuh ngalili balik watek di muka pakita le basket marnyanda. Memang kalau di Sion semua ada bagus-bagus. Mar kalau ada contoh-contoh di jemaat lain mungkin orang lihat supaya itu nyanda jadi di tengah-tengah kehidupan kita. Karena wanita kaum ibu adalah nih, tanpa wanita kaum ibu orang pe jemaat pincang ya. Tanpa wanita kaum ibu begitu juga tanpa pria kaum bapa semuanya tidak akan berjalan seperti biasanya.
Tetapi memaknai hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini, biarlah apa yang diminta dari tema ini, wanita kaum ibu, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Amin. Jemaat sekalian, kita akan dengarkan